Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Hayati. Saya dari jurusan GSD. Video ini ditujukan untuk mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Eli Hermawati. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih metode pembelajaran role playing itu? Nah, di sini ada beberapa pengertian metode role playing menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jamara pada tahun 2010 mengatakan bahwa model role playing ini dapat dikatakan sama dengan sosiodrama, di mana dasarnya adalah mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Lalu menurut Santoso pada tahun 2011 mendefinisikan role playing sebagai metode belajar yang di dalamnya siswa diminta untuk mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Lalu menurut Mulyono pada tahun 2012 menyebutkan bahwa metode bermain peran adalah metode pembelajaran yang ditujukan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Nah, cara membuat pembelajaran yang menarik dan tak terlupakan salah satunya dengan mengikut sertakan siswa di dalam proses pembelajaran. Bukan hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga diajak untuk berkontribusi. Salah satu metodenya adalah dengan menerapkan metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Nah, metode ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dan penghayatan siswa dengan cara memasukkan peran-peran yang ada di dalam kehidupan nyata ke dalam suatu pertunjukan di dalam kelas atau pertemuan yang nanti akan dijadikan sebagai bahan refleksi bersama. Metode ini menggunakan cara menghubungkan suatu materi dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan pada metode pembelajaran role playing ini. Kelebihannya yaitu metode pembelajaran ini mampu menarik perhatian siswa sehingga menciptakan suasana kelas yang lebih dinamis. Lalu siswa yang belajar dengan metode ini akan terus mengingatnya dalam waktu yang lama. Siswa juga dapat belajar secara langsung karena harus memerankan suatu karakter yang berkaitan dengan materi pelajaran. Lalu, siswa juga bisa membangkitkan semangat belajar dan optimisme dalam diri siswa, serta menciptakan rasa kebersamaan. Lalu, dapat melatih kreativitas dan inisiatif siswa juga. Nah, kekurangannya yaitu tidak semua siswa dapat terlibat dan memiliki pengalaman bermain peran sehingga dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan. Lalu, memerlukan waktu dan persiapan yang panjang juga untuk memahami materi pelajaran yang dipilih sehingga menjadi pertunjukan yang baik dan edukatif. Lalu, membutuhkan tempat yang luas dan media pembelajaran yang memadai, sedangkan ruang kelas umumnya memiliki ukuran yang kecil sehingga dikhawatirkan menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu kegiatan belajar kelas lain juga. Lalu ada langkah-langkah metode pembelajaran role playing. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Langkah yang dilakukan sebelum memulai metode pembelajaran adalah persiapan. Nah, persiapan ini bisa berupa memperkenalkan siswa dengan sebuah kasus terkait materi yang dipelajari. Nah, di tahap ini, guru juga bisa memberikan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dengan metode ini. Langkah yang kedua yaitu memilih peran. Nah, pada tahap ini, guru mulai mendeskripsikan karakter yang ada dan memilih siapa saja yang akan memainkan peran-peran yang tersedia. Pemilih peran ini bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Ada baiknya lagi jika guru memberikan kesempatan pada siswa yang berminat untuk mengajukan dirinya sendiri. Hal ini lebih diharapkan mampu membuat siswa lebih percaya diri. Langkah selanjutnya yaitu menata ruang kelas. Nah, setelah memilih peran, saatnya mendekorasi ruangan. Pada tahap ini, guru dan siswa bisa bersama-sama menata ruang kelas sebagai tempat pertunjukan. Nah, di tahap ini pula, kita bisa membangun kerjasama antara guru dengan siswa maupun siswa dengan teman sebayanya. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan pengamat. Nah, pengamat ini dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Peran pengamat ini juga mampu meningkatkan kemampuan analisis siswa. Langkah selanjutnya yaitu memainkan peran. Setelah siswa memahami karakter dan membaca garis besar cerita yang akan ditampilkan, maka selanjutnya adalah memainkan peran tersebut. Di tahap ini, guru bertugas mengawasi dan mengarahkan siswa. Guru juga dapat menghentikan drama apabila sudah dianggap cukup mampu menyampaikan isi materi yang seharusnya diberikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu diskusi dan evaluasi. Setelah memainkan peran, maka langkah berikut adalah menganalisis hasilnya. Sebelumnya, siswa yang terlibat menjalankan peran diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan.
Selanjutnya, guru membuka diskusi dengan melontarkan sebuah pertanyaan kepada siswa. Nah, langkah terakhir yaitu berbagi pengalaman dan menyimpulkan. Pada tahap ini, siswa menyampaikan pengalamannya selama mengikuti metode pembelajaran role playing ini. Setelahnya, siswa diminta untuk membuat kesimpulan terkait materi yang mereka pelajari dengan cara bermain peran.